Halo semua, gue Taufik dan gue adalah TikToker. Ya, kalian nggak salah dengar, gue adalah seorang TikToker. Sekarang gue pengen tanya, apa pendapat kalian atau apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata TikToker? Oke, gue udah tahu biasa kalian kalau misal mendengar kata TikToker, ini orang pasti seleb yang joget-joget gitu di TikTok. Ya, nggak salah sih, pemikiran gue dulu awalnya juga kayak begitu ya. Bahkan gue sendiri juga gak nyaman dipanggil TikToker. Itu biasanya orang tahu gue, itu yang tahu gue atau ngefollow gue dari TikTok, pas ketemu di real life itu biasanya nih TikToker atau enggak teman-teman YouTube gue, karena gue sebelumnya sempat nge-YouTube ya, tapi gue growth-nya itu di TikTok. Jadi pas gue meet sama mereka, wih TikToker nih TikToker. Gue sebenarnya kurang nyaman dipanggil TikToker karena statement orang tentang TikToker itu biasa orang yang joget. Karena gak salah juga ya, TikTok itu awalnya dibuat untuk ya platform joget ya, jadi jangan heran kalau misal ada orang yang mengklaim dirinya itu seorang TikToker walaupun needs dia itu needs edukasi atau enggak videografi, atau needs mereka soal finance, atau needs mereka tentang sejarah atau apapun itu ya, dipandangnya kayak begitu juga. Oke, mengenai pendapat dan cara pandang orang awam terhadap TikToker, sebenarnya gue gak ada masalah yang begitu besar ya, cuman nih gue agak kurang suka sama beberapa orang yang berpendapat kalau misalnya konten di TikTok itu kendalanya adalah kita keterbatasan durasi untuk konten di sana, jadi kita gak bisa menyampaikan informasi dan edukasi secara lengkap dan susah untuk dipahami oleh audiens atau penontonnya. Sebenarnya sih itu kurang tepat ya. Bisa jadi tepat kalau misalnya lu lontarkan atau ditujukan untuk TikTok di beberapa tahun yang lalu, karena dulu TikTok cuma 30 detik, 1 menit, dan sekarang pun udah diupdate ya jadi 10 menit. Ya oke, emang benar dulunya TikTok emang dibuat untuk platform ya seneng-seneng doang, platform entertainment, platform untuk hiburan. Nggak ada tuh dulu ceritanya TikTok dibuat untuk platform edukasi, nggak ada. Tapi poin yang pengen gue sampaikan adalah gimana cara kita untuk mengoptimalkan, memaksimalkan, dan membuat platform yang awalnya ditujukan untuk entertainment dan hiburan menjadi lebih bermanfaat gitu. Apapun platformnya, walaupun platformnya itu dibilang alay, selama kita bisa nge-share sesuatu yang positif dan bermanfaat di situ, why not gitu loh. Ya oke, kalau misal alasan kalian untuk enggan konten di TikTok itu karena suatu feel yang berbeda, nggak cuma TikTok, di short video itu feelnya emang beda. Kalau misal kita nonton short video sama kalau kita nonton long video YouTube ya contohnya, ya bener, gue tahu dan gue rasa emang beda. Karena TikTok itu pakai sistem yang namanya for your page atau FYP. Jadi video datang ke kita, video yang cocok sama kita, video yang satu niche sama kita, video yang sering kita tonton, video-video tertentu dengan niche tertentu yang sering kita tonton itu datang ke kita. Beda sama YouTube yang kita datang ke videonya. Emang benar YouTube itu ada beranda, cuman masih banyak orang yang nonton YouTube itu dari search bar. Jadi nyari sendiri kita mau nonton video apa gitu. Beda feelnya, bener-bener beda. Kita yang nyari videonya terus kita tonton, sama video yang datang ke kita tonton. Kalau misal videonya cocok kita tonton sampai habis, gak cocok kita tinggal scroll. Benar beda. Tapi kembali lagi, poin utama yang pengen gue sampaikan di sini adalah gimana cara kita untuk memaksimalkan platform yang lagi hype. Yang penting manfaat yang kita sampaikan loh men ya. Seberapa banyak gitu impactnya ke orang-orang yang nonton. Yang awalnya nggak suka baca, setelah nonton creator yang bahas buku jadi suka baca. Yang awalnya nggak bisa masak nih, setelah nontonin creator yang ngasih tutorial memasak jadi jago masak gitu loh. Yang awalnya tahu sejarah cuman dari buku LKS sekolah aja, akhirnya bisa tahu sejarah yang nggak tertulis di buku sekolah. Sampai orang-orang pengangguran yang boros akhirnya bisa financial freedom karena nontonin konten-konten finansial. Gue tidak bermaksud untuk memaksakan lu ngonten di TikTok, karena gue juga ngonten di berbagai platform, gak cuma TikTok doang. Gue juga masih ngonten di YouTube dan gue masih cukup suka untuk ngonten di YouTube. Tapi jangan ngejudge semua orang yang ngonten di TikTok itu adalah hal yang sama rata. Jadi jangan ya. Sebenarnya gak ada yang salah dengan konten joget, tapi lu juga harus tahu di TikTok sekarang sebenarnya udah banyak konten-konten non joget yang bikin TikTok jadi lebih informatif. Dan kalau kita lihat sekarang TikTok sebenarnya udah banyak banget konten-konten yang menurut gue lebih bermanfaat dan akan lebih berasa impactnya ke setiap penonton-penontonnya. Kayak contohnya ada tips memasak, review gadget, videografi, bahas sejarah, bahas finance, pengembangan diri, dan masih banyak lagi. Dulu gue merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berspekulasi bahwa TikTok akan membawa dampak negatif bagi negara kita ini. Karena dulu gue rasa kita bakal dipaksa untuk mengkonsumsi konten-konten seperti itu secara terus-menerus. Tapi makin kesini gue makin sadar ternyata masih banyak creator-creator hebat di luar sana, baik dari lokal maupun internasional, yang memanfaatkan TikTok untuk meng-share ilmu
ilmu dan pengalamannya kepada para penontonnya. Dan kalau kreatornya udah ada nih, sekarang tugasnya kita sebagai penonton. Kita mempunyai hak 100% untuk memilih tontonan yang akan kita konsumsi, tentunya di platform ini. Tidak ada yang salah dengan konten-konten receh, lu berhak juga buat menonton apa yang lu suka. Tapi coba deh bayangkan, jika porsi tontonan kita terhadap konten-konten edukatif dan informatif itu lebih banyak daripada konten receh, gue yakin sumber daya manusia yang ada di negara kita ini akan lebih baik lagi dengan hanya mengkonsumsi konten video pendek yang kita tinggal scroll doang. Dan tentunya ini juga berlaku untuk platform lain seperti YouTube dan Instagram. Oke, jadi gue juga bisa bilang kalau kita juga bisa make money dari TikTok, kayak platform-platform lain kayak misal Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah, gimana cara kita make money atau ngasilin uang dari TikTok? Nah, ini juga mewakili pertanyaan orang-orang di real life. Kalau misal ketemu gue itu biasa nanyanya, walaupun nanyanya agak salah ya, Fik, di followers segitu 200 ribuan, kamu udah bisa dapat duit berapa sih? Kamu udah bisa ngasilin berapa duit per bulan gitu? Ya, perlu diketahui sebenarnya followers di TikTok itu tidak menentukan berapa income yang bakal kita dapat. Jadi bisa aja followers gede, income-nya dikit, atau bahkan kita nggak dapat income sama sekali, atau enggak followers kita dikit atau cuma 50 ribuan, kita bisa dapat income yang cukup lumayan fantastis lah kalau misal kita bandingin sama angka followers kita. Karena itu emang benar dan emang ada di TikTok itu yang kayak begitu. Jadi gue bakal jelasin berdasarkan pengalaman gue beberapa opsi gimana cara kita untuk make money dari TikTok. Nah, kalau misal kalian lihat YouTube tuh biasa ada Google AdSense. Jadi per bulan itu udah pasti kita dapat berapa kalau misal kita viewsnya stabil ya kan. Tapi kalau TikTok itu sebenarnya nggak ada AdSense-AdSense-an kayak YouTube. Tapi sebenarnya TikTok itu punya program yang apa ya, kayak misal partner juga, kita juga bisa digaji per bulannya dari TikTok. Cuman nggak semua orang bisa dapetin program itu. Kayak misalnya YouTube, kalau misal YouTube partner kan biar kita bisa dapat AdSense. Nah, ibarat kalau misal kita belum jadi partnernya TikTok, istilahnya kita belum dimonetize sama si TikToknya gitu. Kalau misal kita samain kayak YouTube. Nah, pertanyaan lagi adalah gimana kalau misal kita belum dimonet sama TikToknya atau kita belum gabung sama program TikToknya itu yang kita per bulannya udah pasti dapat. Sebenarnya kita juga masih punya opsi lain. Kalau misal gua ini gak gabung ke programnya TikTok. Jadi gua make money dari TikTok itu dari yang pertama itu adalah endorse campaigns ya. Endorse sama campaigns itu ibarat sponsor. Jadi kayak misal ada brand yang ngelihat akun kita dan si brand itu ngelihat akun kita seolah-olah akun kita itu punya value buat brand dia. Jadi dia bakal kirimin produk dia atau bantu sponsor buat ke video kita atau ke akun kita. Tenang aja karena di Galaxy Z Flip 3 5G ini bisa ada fitur flex mode. Di sini gue pakai tas kamera dari KNF Concept. Ini tas cukup kuat dan gue udah pakai selama beberapa jangka waktu yang lama. Jadi mereka akan membayarkan sejumlah fee berdasarkan red card. Jadi setiap creator tuh punya red card yang berbeda-beda. Red card itu didasarkan angka followers, views, dan juga engagement. Brandingan lo udah sekuat apa. Jadi itu mempengaruhi red card lo. Jadi untuk menentukan red card itu lo biasanya harus lihat akun lo, diri lo, branding lo udah sekuat apa gitu. Jadi bebas ya. Oke, jadi itu endorse dan campaigns ya. Jadi seiring perkembangan akun lo, itu lo bakal dilirik sama brand. Jadi tenang aja, lo bikin video aja terus gitu lo tentang niche lo itu. Semisal kalau gua kan itu kan niche-nya videografi. Jadi yang datang tuh rata-rata ya alat pervideografian kayak misal tripod, ND filter dan lain sebagainya. Oke, itu cara gue yang pertama. Dan cara gue yang kedua itu adalah gue jualan produk digital. Sebenarnya nggak produk digital, itu juga bisa kita jual produk fisik. Kalau misal lu punya brand atau lu jualan apa gitu ya. Jadi di setiap video lu bisa juga sambil jualan. Kayak misalnya lu ngepromosiin preset color grading, lu bisa download di link di bio atau lu bisa beli di link di bio gitu. Ya tipis-tipis lah dari link in bio kayak begitu. Nah, produk yang gue jual biasanya itu adalah produk digital karena gue cuma bisanya bikin LUT ya dan belum bisa bikin kelas online. Jadi gue jualannya LUT sama preset color grading. Nah, yang ketiga itu adalah afiliator ya. Tapi ini afiliator yang baik ya. Jadi kalau misal lu ada kerjasama sama brand atau enggak lu punya link affiliate, lu bisa juga selalu mempromosikan link affiliate lu lewat video-video lu atau lu taruh link in bio. Seiring lu berkembang di TikTok dan followers atau engagement lu udah mulai naik tuh, ya bisa aja lu dapat income dari situ. Bahkan ada temen gua yang make money-nya itu sumber terbesarnya itu cuman dari link affiliate. Jadi afiliasi nih awalnya gua kira ya paling dapatnya sekian-sekian lah, tapi ternyata setelah gua lihat beberapa teman gua yang followersnya cuma beberapa puluh ribu, itu income tergedenya itu bahkan lebih gede dari afiliasinya daripada dari income yang endorse campaigns. Dia jarang dapat endorse campaigns tapi afiliasinya itu banyak banget dia dapatnya. Itu nggak bisa dipandang remeh. Jadi lo juga bisa maksimalin di bagian
affiliate link ya. Nah, cara keempat adalah dengan gue mempromosikan jasa videografi gue, jasa fotografi gue, sama jasa editing gue. Jadi jasa video editor. Buat kalian yang nggak tahu, sebelumnya gue adalah freelance videographer, editor, sama juga fotografer. Dan gue sebelumnya itu dapat klien rada-rada susah. Kalau misalnya dari temen, antar temen, atau dari mulut ke mulut, sekarang gue bisa dapat klien doang dari TikTok dan dari sosial media yang lain. Cuma rata-rata itu dari TikTok ya kan. Nah, dari TikTok ini karena biasanya gue bahas yang satu niche sama pekerjaan gue sebagai freelance videographer, editor, sama fotografer. Nah, jadinya ketika dilirik sama calon-calon klien, walaupun mereka belum pernah ketemu langsung sama gue, mereka udah punya trust itu atau kepercayaan karena mereka udah sering ngeliatin video gue. Wah, ini orang sebagai as a videographer atau as a editor gitu, ini orang udah punya trust duluan atau kepercayaan duluan kalau gue emang bener-bener bisa untuk ngehandle semisal mereka mau ngasih job gitu. Nah, buat kalian nih pekerja lepas juga bisa tiru cara gue yang ini. Nggak harus videographer, editor, sama fotografer. Lo bisa graphic designer atau lo mungkin nawarin jasa-jasa yang lain. Coba aja jasa-jasa lo videoin, kontenin di TikTok lo. Kayak misal barbershop aja itu biasanya gue lihat ada beberapa barbershop sama restoran sama yang punya toko apapun itu biasanya mereka TikTokin terus. Ada yang punya cafe juga, dan keseringan mereka di TikTokin, audiensnya itu mereka udah nemu audiens yang pas, ya toko mereka atau jasa usaha mereka bisa rame gitu loh. Nah, itu income yang keempat. Nah, income yang kelima nih adalah dengan live stream. Live streaming di TikTok itu sangat amat mudah dan sangat amat menghasilkan. Kalau misal lu tahu caranya, lu bisa jualan yang affiliate link lu tadi, lu promosiin. Lu juga bisa jualan barang atau produk lu, jasa lu juga bisa jualan lewat live streaming. Kita coba pakai Erika Dress warna broken white, kombinasi vela crop, warna variasinya. Coba kamu klik etalasenya. Sepertinya etalase 35 udah habis. Oh, nggak, masih ada ya? Dan juga lu bisa live streaming game. Kalau misalnya buat kalian nih yang gamer-gamer ya kan. Makasih Taufik. Makasih bosku Taufik. Kalian juga bisa disawer gitu. Jadi disawernya versi di TikTok tuh ada kayak misal emot-emot, ada koin, ada mawar, ada apapun lah itu ya. Icon atau avatar itu punya nilai tersendiri, berapa koin, 1 koin, 5 koin gitu. Jadi kalau misal lu kumpulin, lu bisa tuker sama uang gitu, bisa tuker sama duit. Kalau lu udah bikin orang yang nonton streaming lu itu betah, itu orang-orang nggak bakal segan-segan buat nge-give lu si icon-icon kayak begitu ya, si stiker-stiker itu. Jadi itu adalah income yang kelima ya. Nah, soalnya di gua juga iseng-iseng ya, walaupun gua bukan gamer, gua coba main game. Oke guys, jadi di sini gue lagi streaming Call of Duty 2 di TikTok. Jadi silakan kalau mau join ya. Dan dapat gitu beberapa income, orang nyawer gue berasa jadi gamer ya. Dari situ gue bisa berpendapat bahwa live stream di TikTok itu juga bisa menghasilkan income yang cukup signifikan. Karena ada juga temen gue yang modal live, dia sampai live 24 jam loh, dan income-nya juga lumayan menurut gue ya buat dia yang live gitu. Jadi sebenarnya nggak harus kita dari konten doang, dari live kita juga bisa make money di TikTok. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa memaksimalkan platform TikTok ini dengan sebaik-baiknya, bisa make money. Alhamdulillah ya. Dan semoga pandangan atau stigma buruk tentang TikTok orang-orang ini udah mulai hilang. Nah, daripada nih platform kita cuma pandang sebelah mata atau enggak kita cuma pakai buat senang-senang doang, ayo kita pakai buat berkarya atau kita pakai buat make money. Ayo kita pakai untuk nge-share ilmu-ilmu kita ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue udah 2 kali ngomong kayak gini. See you next time, and seperti biasa, salam master.